Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kisi-kisi dan materi dalam penilaian akhir tahun berbasis komputer dan smartphone untuk season kedua di mata pelajaran biologi kelas 11. Indikator yang pertama akan saya bahas adalah menganalisis mekanisme pernapasan pada manusia dan hewan, utamanya adalah pada serangga dan burung, tetapi saya kali ini hanya fokusnya adalah pada manusia. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya pada manusia ada dua jenis pernapasan, yakni pernapasan dada dan pernapasan perut. Kalau pada pernapasan dada, yang bekerja adalah otot antar tulang rusuk. Sedangkan kalau pada pernapasan perut, yang bekerja adalah otot diafragma. Apa itu otot diafragma? Jadi otot diafragma adalah sekat septum tipis yang membatasi atau memisahkan antara rongga dada dengan rongga perut. Nih, jadi kita bisa melihat ini adalah diafragma. Ketika diafragma sedang relaksasi atau tidak sedang bekerja, maka posisi alaminya adalah melengkung. Sedangkan pada kondisi otot diafragma ini berkontraksi atau bekerja, maka posisi dari diafragma lebih mendatar. Tuh. Nah, baik di kedua pernapasan dada maupun pernapasan perut ini, pernapasan dibagi lagi menjadi proses inspirasi dan ekspirasi. Kalau pada pernapasan dada, pada inspirasi atau memasukkan udara dari luar tubuh ke dalam paru-paru adalah mekanismenya diawali dengan otot antar tulang rusuk berkontraksi menyebabkan tulang rusuk terangkat. Ketika tulang rusuk terangkat, maka rongga dada akan membesar. Karena rongga dadanya membesar, akibatnya adalah tekanan udara di dalam rongga dada akan menurun. Ketika tekanannya sudah menurun, maka akan menyebabkan paru-paru di dalam rongga dada tersebut juga akan mengembang. Karena paru-parunya mengembang, berarti kan size atau ukuran rongga paru-paru juga ikut membesar. Tekanan udaranya juga akan turun. Akibatnya karena tekanan udaranya turun, dengan kata lain masih banyak tersisa tempat untuk memasukkan udara dari luar ke dalam paru-paru. Karena tekanan udaranya turun, maka kemudian udara luar tubuh masuk ke dalam tubuh, ke dalam paru-paru. Itulah yang kita sebut dengan inspirasi pada pernapasan dada. Selanjutnya pada ekspirasi atau menghembuskan udara, yang pada awalnya otot antar tulang rusuk berkontraksi di inspirasi, sekarang otot antar tulang rusuk kembali relaksasi, kembali ke posisinya yang semula, relaksasi, rileks. Akibatnya adalah tulang rusuk yang pada awalnya terangkat sekarang menjadi turun. Turunnya adalah kembali ke posisinya yang semula, tidak kemudian turun sampai ke rongga perut, sampai ke pinggang, ke lutut gitu ya, enggak ya, turun ke posisinya yang semula. Karena turun ke posisinya yang semula, maka rongga dada yang awalnya membesar menjadi kembali ke ukurannya semula. Tekanan udara di dalam rongga dada juga mengecil, maka memaksa paru-paru yang awalnya mengembang menjadi mengempis. Karena paru-paru mengempis, maka tekanan udara yang ada di dalam paru-paru pun mau nggak mau ikut meningkat. Tekanan udaranya meningkat, atau dengan kata lain bisa kalian bayangkan gas udara yang ada di dalam paru-paru, alveolus paru-paru itu kayak berdesak-desakan. Nggak muat lagi tempatnya karena sudah menyempit. Sehingga kalau dianalogikan kamar gitu ya, ukuran kamar pada awalnya kamarnya ukuran 4x6, terus direnovasi. Kalau pas 4x6 itu kan semua barang muat. Tapi ketika kamarnya dikecilkan hanya menjadi ukuran 3x3, maka ya harus ada beberapa barang yang dikeluarkan dari kamar. Demikian juga dengan gas pada udara pernapasan. Maka akan ada gas-gas sisa pernapasan, sisa metabolisme yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Mayoritas paling utama gas ini adalah CO2. Itulah yang kita sebut sebagai proses ekspirasi atau menghembuskan udara pada pernapasan dada. Nah, kalau untuk pernapasan perut yang berkontraksi adalah otot diafragma. Jadi ketika inspirasi atau proses memasukkan udara dari luar ke dalam paru-paru, itu otot diafragma berkontraksi.
ketika berkontraksi, maka otot diafragma ini mendatar. Karena mendatar, maka rongga dada kan ukurannya menjadi lebih besar. Tuh. Pada awalnya ini dalam kondisi relaksasi tidak bekerja, ukuran rongga dada hanya segini kan. Maka ketika diafragma ini mendatar karena ototnya berkontraksi, maka rongga dadanya membesar. Karena rongga dada membesar, maka tekanan udara yang ada di dalam rongga dada juga menurun. Karena menurun, paru-paru tidak tertekan kan, paru-paru akhirnya juga mengembang. Ketika paru-paru mengembang, wadahnya lebih luas sehingga udara dari luar bisa masuk. Itulah yang disebut sebagai inspirasi. Selanjutnya, dalam ekspirasi atau menghembuskan udara, otot diafragma kembali relaksasi sehingga bentuk diafragma kembali lebih melengkung. Kalau ini mendatar ya, ini kembali lebih melengkung ke posisinya semula. Akibatnya rongga dada mengempis, mengecil, tekanan udaranya meningkat, paru-paru kayak ditekan ya, jadi paru-parunya juga ikut mengempis. Ketika paru-paru mengempis, tadi tuh gas di dalam paru-paru, gas udara itu berdesak-desakan. Harus ada sebagian yang dibuang keluar. Apa saja yang dibuang keluar? Mayoritas paling besar konsentrasinya adalah CO2, kemudian selain CO2 ada H2O, juga ada sebagian dari oksigen. Itulah inspirasi dan ekspirasi baik pada pernapasan dada maupun pernapasan perut. Selanjutnya, menganalisis kelainan dan penyakit terkait sistem pernapasan. Jadi ini sudah saya tuliskan ada 8 kelainan dan penyakit yang terkait dengan sistem pernapasan. Kalian bisa baca ya. Ini yang sehari-hari ada di sekitar kita. Indikator selanjutnya adalah menghubungkan pengaruh merokok dengan kesehatan pernapasan. Kalian juga sudah pasti sangat sering mendengar dan juga sudah sering membaca tentang bahaya merokok. Kenapa rokok itu berbahaya? Karena memang senyawa-senyawa yang terdapat di dalam rokok itu berbahaya gitu. Jadi bukan hanya asapnya, tetapi ya apapun yang kita hirup, yang kita hisap itu juga sama, sehingga perokok pasif dengan perokok aktif ya sama-sama bahayanya. Bahkan kalau perokok aktif pun dia kan selain menghisap rokoknya juga menghisap uapnya kan, jadi double attack. Ya perokok pasif, ya perokok aktif. Nah, ini saya sertakan gambar dari kandungan-kandungan yang ada di dalam rokok. Tetapi 3 besar senyawa yang paling berbahaya di dalam rokok itu adalah tar, nikotin, dan karbon dioksida. Selanjutnya, indikatornya adalah menganalisis struktur dan fungsi organ pada sistem ekskresi pada manusia dan hewan. Utamanya belalang dan cacing, tetapi saya lebih fokus pada manusia saat ini. Untuk belalang dan cacing ada di video-video selanjutnya. Alat ekskresi atau pengeluaran pada tubuh manusia itu ada 4. Seperti yang sudah kita ketahui semua. Yang pertama adalah ginjal, selanjutnya paru-paru, hati, dan kulit. Nah, kenapa sih ada sistem ekskresi ini? Intinya adalah dalam keseharian kita itu kan tubuh kita melakukan proses metabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh manusia maupun hewan maupun tumbuhan yang dilakukan dalam rangka untuk tetap hidup. Nah, dari proses metabolisme tersebut pasti dihasilkan zat sisa. Sama kayak motor ya, mesin, ya, motor, sepeda motor, mobil, metabolismenya ya mesinnya bekerja itu ketika kita gunakan. Pasti akan ada zat sisanya dalam bentuk CO2 yang keluar lewat knalpot kan ya. Nah, tubuh kita pun begitu. Senyawa-senyawa sisa tadi harus dibuang melalui sistem pembuangan yang disebut sebagai sistem ekskresi. Menganalisis proses ekskresi pada organ ginjal manusia, ini organ ekskresi yang utama ya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya ginjal mengeluarkan hasil ekskresi berupa urin ya, berupa urin. Nah, ini adalah struktur anatomi dan morfologinya ginjal pada manusia. Jadi ini ginjal manusia ada 2, kanan dengan kiri, dengan posisi bagian ginjal kanan lebih rendah daripada ginjal kiri. Tuh. Ini kandung kemih, ini ureter, nanti kandung kemih bersambung ke uretra. Nah,
Sekarang struktur anatominya ketika kita ambil salah satu ginjal, kemudian kita belah secara membujur, kita bisa melihat bagiannya yang paling luar adalah korteks. Ya. Di korteks ini terdapat alat penyaring yang disebut sebagai nefron, ya, terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Nah, selanjutnya lebih dalam lagi adalah ada medula. Ada medula. Selanjutnya setelah medula adalah ada pelvis. Nanti pelvis bersambung ke ureter menuju ke kantung kemih. Nah, sekarang kalau kita perbesar lagi bagian-bagian dari nefron ini seperti ini, ya. Jadi di nefron ini bagian-bagiannya terdiri dari ada glomerulus dan kapsula Bowman yang nantinya kapsula Bowman akan bersambung ke tubulus contortus proksimal. Kemudian yang melengkung ke bawah ini disebut sebagai lengkung Henle, dan selanjutnya akan bersambung ke tubulus contortus distal atau disebut juga langsung tubulus distal. Selanjutnya akan berhubung dengan saluran penampung atau saluran pengumpul atau tubulus colectivus, ya, pengumpul, koleksi. Nah, di antara nefron ini terdapat pembuluh darah kita, baik arteri yang warnanya merah maupun vena yang warnanya biru. Kenapa? Ya karena memang ginjal fungsinya adalah menyaring darah kita. Nah, selanjutnya dari ginjal ini kita berlanjut pada proses pembentukan urin. Pada manusia itu melalui 3 tahap, yakni tahap pertama filtrasi atau penyaringan, tahap kedua reabsorpsi atau penyerapan ulang, penyerapan kembali, dan tahap yang terakhir yakni augmentasi atau tahap penambahan. Bagaimana persisnya setiap tahap? Silakan terus diperhatikan ya, ditonton video ini. Jadi tahap filtrasi atau penyaringan ini terjadinya adalah di sini, di kapsula Bowman dan di glomerulus ini. Jadi darah yang ada di glomerulus itu akan disaring di kapsula Bowman. Yang disaring apa saja? Senyawa-senyawa yang memang akan dibuang. Apa saja yang disaring meliputi glukosa, kemudian ada asam amino, ada urea, ada garam, dan berbagai ion. Di antaranya ada natrium, ada bikarbonat, ada kalium, serta ada klorida. Itu disaring, difiltrasi. Hasil dari penyaringan pertama ini, proses pertama kali atau filtrasi ini adalah dihasilkan filtrat glomerulus atau disebut juga sebagai urin primer. Saya ulangi ya, hasil dari filtrasi tahap pertama pembentukan urin disebut sebagai filtrat glomerulus atau urin primer. Selanjutnya, tahap kedua yakni reabsorpsi atau penyerapan kembali. Penyerapan kembali ini terjadi di tubulus contortus proksimal, kemudian dilanjutkan ke lengkung Henle, dilanjutkan ke tubulus contortus distal, dan tubulus contortus distal ini dan selanjutnya akan berlanjut ke saluran penampung atau tubulus collectivus. Jadi di reabsorpsi ini sesuai dengan namanya, di tahap kedua ini terjadi penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna. Jadi selama proses filtrasi tadi masih ada kan senyawa-senyawa yang berguna bagi tubuh. Ini nggak jadi dibuang gitu, diserap kembali oleh ginjal kita. Zat-zat tersebut antara lain meliputi air, kemudian glukosa, asam amino, vitamin, serta berbagai jenis ion. Adapun zat-zat sisa yang tidak dapat digunakan kembali oleh tubuh seperti urea, kemudian garam yang berlebih gitu ya, itu akan dikeluarkan bersamaan dengan dikeluarkannya urin kita. Jadi intinya di reabsorpsi itu penyerapan kembali senyawa-senyawa yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Apa saja senyawanya? Meliputi air, glukosa, asam amino, vitamin, dan beberapa jenis ion. Terjadinya di mana? Di tubulus contortus proksimal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan di tubulus collectivus atau saluran pengumpul. Dalam proses reabsorpsi ini dihasilkan cairan yang disebut sebagai filtrat
filtrat tubulus atau urin sekunder. Jadi diingat-ingat aja, filtrasi tadi itu kan tahap pertama, maka urin yang dihasilkan ya urin primer. Reabsorpsi ini kan tahap kedua, maka yang dihasilkan adalah urin sekunder, 2 sekunder. Tuh, jadi biar mudah ngingetnya, enggak pakai harus ngafalin susah payah. Pakai logika saja ya, karena biologi itu ngingetnya itu hanya sekitar 30-40%, selebihnya itu logika. Tahap ketiga dari proses pembentukan urin adalah augmentasi atau penambahan. Jadi augmentasi ini terjadi tadi ya urin sekunder yang terbentuk di dalam tubulus contortus proximal, kemudian dilanjutkan ke tubulus distal. Nah, di tubulus distal inilah terjadi tahap ketiga pembentukan urin, yakni augmentasi. Tahap augmentasi ini, tubulus contortus distal melakukan proses penambahan zat-zat sisa yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Zat sisanya dalam bentuk apa? Paling utama adalah urea. Tuh. Jadi urea nanti di hati ya akan kita pelajari. Urea hasil dari metabolisme di hati itu kan harus dibuang. Nah, dibuangnya dialirkan ke sini di tahap yang ketiga, augmentasi itu. Maka setelah proses penambahan itu selesai, dihasilkanlah urin tersier atau urin yang sesungguhnya. Setelah selesai augmentasi tadi, maka selanjutnya urin akan dikumpulkan ke saluran pengumpul. Selanjutnya saluran pengumpul ini akan masuk ke ini, ditampung di kantung kemih. Di kantung kemih, kemudian kalau kita udah banyak akan terasa sensasi pengen pipis. Nah, kemudian terjadilah proses mikturisi atau urinasi, proses mengeluarkan urin. Dan selanjutnya indikatornya adalah menganalisis proses ekskresi pada organ hati manusia. Jadi hati atau hepar. Hati ini mengeluarkan zat sisa yang disebut sebagai empedu. Meskipun empedu ini tidak begitu langsung saja dikeluarkan dari dalam tubuh merembes lewat kulit atau lewat mana gitu, enggak ya. Jadi pengeluaran empedu ini dikeluarkan tetapi masih ada proses selanjutnya. Di antaranya tadi di sistem pencernaan. Empedu berfungsi untuk memproses lemak ya. Memproses lemak di dalam usus 12 jari agar bisa dicerna oleh tubuh kita. Jadi di hati itu kan terjadi proses terjadi ini ya metabolisme. Salah satunya adalah proses perubahan senyawa-senyawa asam amino yang tidak digunakan untuk pembentukan protein di dalam tubuh kita, kelebihannya itu akan diproses di hati, diubah menjadi glikogen gitu. Nah, selama proses tersebut ada bagian dari asam amino yang akan diubah menjadi urea ya. Diubah menjadi urea. Nah, urea inilah yang kemudian harus dibuang. Dibuangnya bukan oleh hati tetapi oleh ginjal tadi itu pada proses augmentasi tahap ketiga dari pembentukan urin. Tadi kan penambahan urea salah satunya. Tuh. Nah, di hati itu kan dihasilkan empedu. Empedu itu berasal dari mana? Empedu atau bilus itu dihasilkan dari hati yang merupakan hasil dari perombakan atau pemecahan hemoglobin dari sel-sel darah merah yang sudah usang atau tua. Seperti yang sudah kita pelajari di sistem peredaran darah, sel darah merah itu kan umurnya sekitar 120 hari ya. Jadi setelah 120 hari dia menua, usang, maka dia akan dirombak di hati. Sisa perombakannya inilah, utamanya hemoglobinnya akan dipecah menjadi globin, besi, dan hem. Nah, hemnya akan diubah menjadi zat warna empedu yang bernama biliverdin, yang warnanya hijau, dan bilirubin yang warnanya merah. Selanjutnya, biliverdin dan bilirubin itu ketika masuk ke dalam sistem pencernaan akan diubah menjadi urobilin yang menyebabkan warna kuning baik pada feses maupun pada urin kita. Indikator selanjutnya adalah menganalisis proses ekskresi pada organ kulit manusia. Jadi kulit ini merupakan organ paling besar di tubuh kita karena memang menyelubungi
tubuh, seluruh permukaan tubuh kita dengan kompak gitu ya. Fungsi utama dari kulit ini adalah sebagai pelindung tubuh kita dari gangguan fisik seperti suhu, radiasi matahari, radiasi yang lain ya, kemudian kekeringan, benturan fisik dan infeksi dari berbagai kuman, bakteri, virus tuh. Selain itu juga fungsi yang sangat penting adalah berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh ya, sebagai regulator suhu serta sebagai penerima rangsang reseptor. Kenapa? Karena di dalam kulit terdapat banyak sekali ujung saraf. Nah, sekarang bagian dari kulit ya, bagian dari kulit ini kalian bisa lihat bagian yang paling luar atas ini adalah disebut sebagai epidermis, bagian bawahnya disebut sebagai dermis. Epidermis sendiri terdiri dari ada stratum corneum, ada stratum lucidum, kemudian ada stratum granulosum. Di stratum granulosum inilah warnanya terlihat lebih gelap ya, karena terdapat sel-sel penghasil pigmen melanin, ya, pigmen warna gelap pada kulit manusia. Kemudian di bawah stratum granulosum ada stratum spinosum, dan yang terakhir paling dalam ada stratum basal. Ya. Baru kemudian di bawahnya terdapat dermis. Nah, di dermis ini kalian bisa melihat ada kelenjar minyak, ada saraf, ada akar rambut, kemudian ada badan lemak, ada kelenjar keringat. Tuh. Di kelenjar keringat inilah yang kemudian menyebabkan kita berkeringat. Dengan cara bagaimana? Jadi seperti yang saya tulis di sini, hasil ekskresi dari kulit adalah keringat. Keringat ini terdiri dari air, kemudian garam dapur ya, natrium klorida, NaCl, dan ada sedikit ureanya. Bahan-bahan tadi ada air, ada garam, NaCl, ada urea tadi itu kan terdapat di dalam darah. Nah, kemudian utamanya adalah kapiler darah yang ada di kulit. Itulah yang diserap oleh kelenjar keringat dan dikeluarkan ke permukaan kulit sebagai keringat. Selanjutnya adalah indikatornya menelaah kelainan dan penyakit yang berhubungan dengan sistem ekskresi tadi itu. Selanjutnya kita masuk ke sistem koordinasi yang meliputi ada sistem saraf, ada sistem indera, dan sistem hormon. Tetapi karena kita baru sampai ke sistem indera, sudah keburu ada COVID-19, sampai sistem saraf ya, enak ya. Terus kemudian sistem inderanya kita lakukan melalui kelas-kelas online karena kita sudah study from home sebab ada COVID-19, pandemi COVID-19 itu, sehingga kita sampai ke sistem indera saja. Di sistem saraf ini adalah struktur terkecilnya terdiri dari sel saraf yang disebut sebagai neuron ya. Sel saraf atau neuron. Ini dia penampakan dari sel saraf kita, neuron kita. Bagian-bagiannya yang paling utama ada 3 badan sel, ini yang besar. Kemudian ada dendrit, nih dendrit adalah juluran yang pendek, dan ada juluran yang panjang. Apa itu juluran? Jadi kekhasan dari neuron ini adalah sitoplasmanya bisa menjulur. Juluran pendeknya membentuk struktur yang disebut sebagai dendrit nih, ya kayak cabang-cabang kecil ini. Kemudian juluran panjangnya disebut sebagai akson. Mulai dari keluar dari badan sel ini, nah ini semuanya adalah akson. Nih, sampai ke ekor terakhir ini adalah akson. Nanti di sini ada bagian-bagiannya lagi ya, badan sel ada nukleus, nukleolusnya, kemudian ada badan miselnya, lantas sitoplasma jelas. Di akson ada selubung mielin yang menyelubungi dari akson, di sini digambarkan warnanya merah ya. Ada bagian-bagian yang tidak dilapisi oleh selubung mielin disebut sebagai nodus Ranvier. Sedangkan bagian-bagian dari akson yang diselubungi oleh selubung mielin ini disebut sebagai sel Schwann. Dalam sel Schwann ada inti selnya lagi ya. Arah perjalanan impuls adalah dari dendrit ke badan sel ke akson. Dilanjutkan ke sinapsis, kemudian tiba ke sel neuron selanjutnya yang lain. Nanti belakang saya jelaskan. Macam-macam neuron berdasarkan fungsinya ya, ada neuron sensorik, kemudian ada neuron konektor, dan ada neuron motorik. Sesuai dengan namanya, neuron sensorik ini ada di sistem-sistem indera gitu ya. Jadi berfungsi untuk menangkap rangsang
Kemudian neuron konektor ini penghubung antara neuron sensorik dengan neuron motorik. Ada di mana? Ada di pusat saraf. Pusat saraf itu apa saja? Pusat saraf adalah otak dan sumsum tulang belakang. Jadi kalau ada pertanyaan, neuron konektor adanya di mana? Ya di pusat saraf tadi itu. Neuron sensorik ada di mana? Di sistem indera. Neuron motorik adalah neuron yang nantinya membawa pesan dari otak dan sumsum tulang belakang untuk dibawa ke efektor, ke organ-organ yang terkena efek dari kerja neuron ini, sistem saraf ini, yakni otot maupun kelenjar. Indikator selanjutnya adalah menganalisis cara kerja kulit, telinga, lidah, mata, dan hidung. Sekarang kita ke indera pembau ya, hidung. Jadi ini struktur anatomi hidung kita. Langsung ke mekanisme indera penciumannya ya. Jadi zat kimia dalam udara itu masuk ke dalam rongga hidung. Selanjutnya di rongga hidung zat tadi akan tiba di selaput lendir hidung. Selanjutnya menuju ke ujung saraf olfaktori, selanjutnya ke cilia sel olfaktori, ke saraf olfaktori, ke bulbus olfaktori, kemudian ke saraf pembau dan tibalah di otak. Nah, bau yang kita terima itu sebenarnya adalah zat kimia yang ada di udara. Agar bisa kita rasakan sebagai bau, maka proses pengolahannya terjadi di lendir hidung. Sehingga nanti akan menyentuh cilia sel olfaktori yang ada di hidung tersebut, kemudian diteruskan sampai ke otak. Inilah yang menyebabkan kita bisa mencium bau. Yang salah satu gejala positif COVID-19 adalah tiba-tiba kehilangan indera penciuman. Ada kemungkinan karena COVID-19 menyerang sel-sel olfaktori di hidung kita. Indikator selanjutnya adalah mendeteksi adanya fungsi saraf pada tubuh. Nih. Jadi ini sistem saraf tak sadar meliputi langsung ke sistem saraf tak sadar ya. Meliputi saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Ini kalian bisa melihat saraf simpatik ada di warna-warna merah ini, mulai dari tulang punggung ya, pundak ini sampai ke pinggang. Sedangkan kalau yang saraf parasimpatik adanya di otak sama di saraf di bagian nyaris mendekati tulang ekor ya. Kalian bisa melihat masing-masing saraf mempengaruhi organ tubuh yang mana gitu. Kerja dari keduanya ini, saraf simpatik dan saraf parasimpatik atau simpatetik ini adalah berlawanan. Misal, kalau simpatik itu memperbesar pupil pada mata, maka saraf parasimpatetik menormalkan kembali mengecilkan ke ukuran semula. Contoh, ketika kita terkejut ya atau ketika kita ketakutan, itu sebenarnya pupil mata kita itu membesar. Jadi lubang hitam di tengah-tengah mata kita itu membesar ketika kita ketakutan atau terkejut. Tapi ketika ketakutan atau terkejut itu sudah lewat, ya pupilnya kan harus kembali ke ukuran semula ya, jangan besar terus gitu. Jadi demikian juga dengan organ-organ tubuh yang lain. Misal kalau yang simpatik memperbesar bronkus, yang parasimpatik menyempitkan bronkus, yang simpatik meningkatkan kerja jantung ketika kita takut gitu ya, deg-degan gitu. Jantung kita kan berdenyut lebih kencang tuh, itu karena saraf simpatik. Ketika yang menyebabkan kita takut, yang menyebabkan kita deg-degan itu sudah berlalu, ya kan jantung kita denyutnya harus kembali ke normal. Iya kali gitu deg-degan terusan kan ya bahaya gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi indikator selanjutnya adalah mendeteksi gerak refleks. Jadi berdasarkan terjadinya gerak, itu ada dua macam gerak, yakni gerak biasa dan gerak refleks. Kalian bisa melihat ini ya skemanya. Kalau gerak biasa dari reseptor penerima rangsang indera, kemudian rangsang sampai ke neuron sensorik. Di neuron sensorik rangsang rangsang kan sudah berubah menjadi impuls di reseptor tadi. Impuls akan dialirkan sepanjang neuron. Dari satu neuron loncat ke neuron selanjutnya melalui sinapsis hingga tiba di pusat saraf. Di pusat saraf, impuls tadi diolah. Misal kalian melihat ada pemandangan yang indah sekali, kalian sedang piknik gitu. Maka impuls rangsang pemandangan indah tadi ketika tiba di otak dalam bentuk impuls ya, otak itu akan mengolah, keren sekali ya pemandangannya, bagus sekali.
wah berarti ini saya harus bilang wow, atau saya harus bilang subhanallah, masya Allah, dan yang lain, atau saya harus ngambil kamera saya, ngambil HP saya untuk mengabadikan pemandangan luar biasa ini misalkan. Nah, itu semuanya adalah hasil perintah dari otak. Disampaikan oleh siapa? Oleh neuron motorik yang keluar dari pusat saraf tadi, baik di otak maupun sumsum tulang belakang. Selanjutnya, oleh neuron motorik, impuls disampaikan ke efektor. Efektornya bisa berupa otot, bisa berupa kelenjar. Misalkan otot mulut dan lidah gitu ya, pita suara, maka kemudian kita akan mengucapkan kalimat, wow keren sekali pemandangannya. Otot tangan, kita akan ngambil HP di saku, di tas, kamera yang dikalungkan di leher, kemudian kita motret, kayak gitu. Nah, kalau gerak refleks, kalian bisa perhatikan ya. Jadi, neuron konektor ini sebenarnya ada di pusat saraf, baik sumsum tulang belakang maupun maupun otak. Tetapi memang gerak refleks itu hanya lewat, tidak diolah di pusat saraf. Jadi tidak diolah di otak, juga tidak diolah di sumsum tulang belakang. Terus pusat saraf yang bekerja apa ya? Dua-duanya. Jadi kadang di soal mungkin ada jawaban neuron konektor diubah menjadi otak, diubah menjadi sumsum tulang belakang. Loh, berarti kan sama dengan gerak biasa. Sama sebenarnya skemanya. Bedanya hanya kalau pada gerak biasa itu impuls diolah di otak atau sumsum tulang belakang, kalau pada gerak refleks itu tidak diolah, cuman lewat aja. Jadi kayak, permisi otak, saya lewat ya. Permisi sumsum tulang belakang, saya lewat ya. Oh iya, silahkan. Udah lewat aja. Terus menuju ke neuron motorik dan ke efektor. Pusat sarafnya mana? Tergantung. Misal, kalau mata kita mengedip tiba-tiba, kelopak matanya menutup karena ada benda yang lewat mendadak depan mata. Itu kan gerak refleks. Lah, mata kita tuh kan lebih dekat ke otak daripada sumsum tulang belakang. Berarti ya pusat sarafnya otak. Tapi hanya lewat saja. Kaki kita menginjak benda tajam, terus kita angkat mendadak kan gerak refleks. Lah, kaki kita kan lebih dekat posisinya ke sumsum tulang belakang daripada ke otak. Berarti ya pusat saraf yang dilewati oleh impuls tadi tetap sumsum tulang belakang. Selanjutnya indikatornya adalah menghubungkan proses perambatan impuls pada sistem saraf. Jadi sistem saraf neuron satu dengan neuron yang lain itu kan terpisah, tidak nyambung langsung face to face, tetapi terpisah, ada jedanya, ada jaraknya yang disebut sebagai sinaps atau sinapsis. Nih ya. Nah, ini sinapsisnya, di antara sinapsis itu terdapat senyawa kimia yang bernama neurotransmitter yang berfungsi untuk menyampaikan impuls dari neuron A ke neuron B. Jadi kalau pulau gitu jembatan ya, kalau dari pulau Jawa, dari Jawa Timur ke Madura, Pulau Madura, ada jembatan. Ya, ini jembatan Suramadu. Ya, itulah neurotransmitter kalau di sistem saraf kita. Atau kapal yang menghubungkan pelabuhan Gilimanuk dengan pelabuhan Ketapang di Banyuwangi, Gilimanuk di Bali, seperti itu. Yang diangkut siapa? Yang diangkut adalah impuls. Sehingga terus nyambung satu neuron ke neuron yang lain hingga tiba ke pusat saraf. Nah, neurotransmitter ini sangat penting ya. Jadi antara lain macamnya ada asetilkolin ini yang konsentrasinya paling banyak, kemudian dopamin, serotonin, norepinefrin, endorfin, yang mana senyawa-senyawa neurotransmitter tersebut akan dipengaruhi salah satunya oleh narkoba. Selain narkoba adalah alkohol, rokok, itu akan mempengaruhi. Jadi kenapa orang-orang yang sedang teler, baik itu karena alkohol maupun karena narkoba, itu banyak kan lebih lola ya, loadingnya lebih lama, lebih lemot, karena memang koneksi antara satu neuron dengan neuron yang lain itu terhambat di sinapsisnya ini. Tuh. Indikator selanjutnya adalah menegaskan langkah-langkah perambatan impuls pada sistem saraf secara fisik, kimia, dan biologi. Jadi ini adalah penghantaran impuls di neuron. Jadi ini neuronnya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, neuron akan ditangkap oleh dendrit. Selanjutnya dialirkan ke badan sel dan dialirkan ke akson. Nah, ini kalau kita besarkan aksonnya, jadi dalam kondisi potensial istirahat, neuron kita itu bermuatan negatif di dalam dan positif di luar. Dalam kondisi istirahat, ini yang warna merah ya.
Nah, ketika ada impuls yang mengalir, maka komposisi ion ini akan berubah. Positif yang awalnya di luar akan pindah ke dalam. Negatif yang awalnya di dalam akan pindah keluar, disebut sebagai depolarisasi. Polaritasnya berubah. Nah, ini terus merambat. Jadi kalian bisa melihat ini warna biru ya, ini kan merambat. Dari ketiga gambar ini awalnya di gambar atas di depan birunya, gambar yang tengah birunya geser agak ke tengah, gambar yang terakhir birunya semakin menuju ke ujung. Nah, setelah selesai depolarisasi, maka impuls akan terus merambat. Lah, membrannya akson yang sudah tidak lagi dilalui oleh impuls itu akan kembali ke posisi semula. Kembali ke posisi semula yang digambarkan dengan warna hijau ini. Ya, warna hijau selanjutnya ya kembali ke merah seperti ke posisi semula, proses depolarisasinya kembali ke potensial istirahat. Demikian seterusnya sampai kemudian nanti tiba di ujungnya akson. Di ujung akson nanti ada sinapsis ya. Ada sinapsis, terjadilah proses penghantaran impuls melalui sinapsis dengan menggunakan bantuan dari neurotransmitter tadi itu tiba ke neuron selanjutnya. Demikian seterusnya sampai ke pusat saraf. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Semoga ilmunya barokah dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.